Allah iku adil kok tidak ora sayang karo Dami lho Pak. Lah adil iku wong wedeng kok ana sing ngono ana sing ngene. Alhamdulillah ben guri diparingi selamat waras kados mang-mang Ibu. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Malangnya episode kehidupan yang mengiris hati ini seolah tak mau beranjak dari kehidupannya. Di usia yang sudah menginjak 70-an tahun, Dami masih harus bekerja. Berjuang demi hidupnya dan anak perempuannya yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan kejiwaan dialami Sumini sejak 7 tahun yang lalu, usai mengalami keguguran di bulan ke-6 masa kehamilannya. Diperparah lagi saat sang suami tercinta justru pergi meninggalkannya. Maka tinggallah Sumini yang sudah berumur 38 tahun ini dengan ibunya, Dami, yang membanting tulang untuk menghidupi dirinya. Untuk bertahan hidup, Mbah Dami, sang ibu, hanya mengandalkan penghasilan dari berjualan penganan. Jumlahnya tak banyak, hanya sekedar jajanan sederhana yang ia buat sendiri setiap harinya. Bekerja seorang diri membuat makanan memang tak lagi menjadi perkara sulit bagi Dami. Namun di usia rentanya ini, ia tak bisa sedikit pun beristirahat menikmati hidup. Lah mbok rumiyin damel ngoten nek buah-buah ngoten niku damel lapis, damel rempeyek ngoten. Sumbangan rumiyin niku ngoten mboten luas. Sakniki rak luas Bu kalih gendis. Kula damel uduk, damel lapis. Aku salin nang iku mang Bu nang piring tak kusno jang kok apik. Cukup pati sithik, terigu beras. Jadi tak kayak iku mang jajan kok payu. Lah nggak hongko iku mang tak kok leser kok payu. Untuk membuat kue lapis, Dami hanya menyiapkan campuran tepung beras, tepung pati, dan terigu. Gula juga digunakan sebagai penambah rasa manis kuenya. Adonan kue lapis dibuat dengan mencampurkan semua bahan-bahan tepung dengan santan. Agar tercampur merata, Mbah Dami pun menuang santan sedikit demi sedikit. Kemudian mengaduk dengan cermat dan teliti agar tidak ada tepung yang masih menggumpal. Adonan kue lapis yang sudah tercampur sempurna selanjutnya dibagi menjadi 3 bagian. Dan Mbah Dami pun segera memberikan pewarna makanan yang berbeda pada ketiga adonan kuenya. Hijau, dan netral atau polos. Ketiga warna inilah yang biasanya menjadi corak yang digunakan oleh Mbah Dami atas kue lapis buatannya. Kue lapis dimasak dengan cara dikukus, dan biasanya Mbah Dami menggunakan wadah kecil yang sudah diolesi minyak sebagai media pengukus sekaligus cetakan kue lapis. Setelah peralatan siap, adonan pertama dituang ke dalam wadah. Mbah Dami tahu persis berapa banyak adonan yang dituang untuk menghasilkan ketebalan yang diinginkan. Jika satu warna pada lapisan pertama sudah mengeras, barulah adonan dengan warna berikutnya bisa dituangkan. Mbah Dami sesekali harus membuka tutup panci kukusan guna memeriksa kekerasan lapisan sebelumnya. Biasanya satu lapisan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit sebelum lapisan berikutnya dituang. Jika lapisan sebelumnya belum cukup matang atau mengeras, maka warna akan tercampur. Dan tentu saja berpengaruh pada keindahan kue. Inilah yang menyebabkan proses pembuatan kue lapis relatif lebih lama. Setelah matang, kue lapis yang masih panas belum bisa langsung diiris, lantaran masih terlalu lembut. Sembari menunggu kue lapisnya dingin, Mbah Dami harus mengejar waktu membuat nasi uduk dan nasi goreng. Bagi Mbah Dami, membuat nasi uduk bukan perkara sulit.
namun prosesnya tetap menguras tenaga. Setiap hari sebanyak 3 kilogram beras ditanak Mbah Dami menjadi nasi. Membuat nasi uduk memang tidak serumit membuat kue lapis. Mbah Dami hanya membutuhkan nasi yang telah tanak serta santan. Untuk membuatnya cukup mencampurkan nasi putih dengan santan sedikit demi sedikit hingga rata seperti ini. Nasi yang sudah tercampur dengan santan kemudian dikukus kembali sekitar 10 hingga 15 menit lamanya. Untuk nasi goreng biasanya Mbah Dami tidak membuatnya terlalu banyak, hanya setengah dari jumlah nasi uduk saja. Bumbu-bumbu dapur sederhana seperti bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan penyedap menjadi bahan utama bumbu nasi gorengnya. Matahari kini sudah mulai memancarkan sinarnya. Mbah Dami pun harus segera menjajakan berbagai makanan yang telah disiapkannya sejak pagi. Bergegas, ia menegakkan tubuh yang tak lagi kokoh. Bergegas pula, ia menerapkan langkah yang mulai gopoh. Tak ingin rasanya menyia-nyiakan waktu untuk menjemput rezeki yang telah digariskan Yang Maha Kuasa hari ini. Lima tahun sudah, sekolah dasar ini menjadi tumpuan harapan Mbah Darmi. Disinilah ia menjajakan dagangannya, mencari peruntungan lewat tangan-tangan kecil anak sekolah di saat jam istirahat berlangsung. Meski puluhan tahun berdagang di sini tak serta-merta membuat kondisi Mbah Dami menjadi lebih baik dibanding pedagang lainnya. Justru ialah satu-satunya pedagang yang tidak memiliki tempat jualan yang layak. Dagangannya hanya digelar di tanah beralaskan karung bekas saja. Meski begitu, Dami merasa bersyukur lantaran telah diizinkan berdagang oleh pihak sekolah. Pak, kula badhe sadelan teng mriki. Ya, oleh wae karo mawon. Ngoten to nggih. Nang ngarep kene lho yo kan ditekoni wong nang ngarep Pak Judi ngoten. Jam istirahat bagaikan tangan Tuhan yang sedang menjulurkan rezeki pada Dami. Begitu antusias, Mbah Dami menyambut serta melayani para pembeli cilik ini. Dami menjual jajanannya dengan harga yang relatif murah. Kue lapisnya bisa diperoleh dengan harga Rp500 per potong, sedangkan nasi uduk dan nasi goreng diberi harga Rp1.000 per bungkus. Meski banyak yang menyukai jajanan buatan Mbah Dami, dagangannya tidak selalu habis. Bahkan tidak jarang, pedagang lainnya lebih banyak diminati pembeli. Kemasan ataupun mainan modern selalu menjadi primadona bagi anak-anak dibanding jajanan makanan seperti Mbah Dami. Akan tetapi Mbah Dami tidak pernah mengeluh. Berapapun uang yang didapatkannya, ia selalu berusaha bersyukur. Alhamdulillah, kadang-kadang di tesih, kadang-kadang di telas, tas sekolah buku yentak 10.000 lebih 15. Nggak oleh kena cukup beras setengah kilo. Rezeki di dewe kok rezeki itu ngamplek awake dewe mbah le maringi kono aku. Kula ngoten. Berakhirnya jam istirahat menandakan selesai pula waktu untuk menjemput rezeki. Ya, Dami memang tidak pernah menunggu sampai anak-anak pulang sekolah karena masih ada kegiatan lain yang harus ia kejar. Namun sebelum pulang, Dami tak serta-merta begitu saja meninggalkan tempat bekas ia berjualan. Sebagai wujud terima kasih atas perizinan yang diberikan pihak sekolah, ia harus membersihkan terlebih dulu tempatnya berdagang. Jajal nyapu ngoten mawon. Kenapa bisa resik?
Setelah berjualan di sekolah dasar, Dami tidak langsung pulang ke rumah. Ia harus bergegas ke pasar, mengejar tukang buah murah yang tidak akan ia jumpai jika pada siang hari. Ya, Dami harus memanfaatkan berbagai peluang untuk menambah rezeki. Semangka-semangka ini menjadi modal yang akan ia jajakan kembali nantinya. Dengan cermat, Mbah Dami memilih semangka yang akan dijualnya. Ini berapa, Dok? Itu setahun yang Ini kilo. Berapa kilo? Berapa gede? Berulang kali si Mbah menanyakan harga agar bisa mendapatkan buah semangka dengan harga murah namun dengan kualitas yang lebih baik. Apa poso kok tengah-tengah iki apa? Tak mbok jajan apa? Kula angin gini dah niku tebasan dulu tengkoken. Diteri rong bocok kok telas. Terus seneng iku mergo aku ngerti milih ketuwi-tuwi, anggere dikeplok do kuning do abung seneng Bu. Terus saya lagi nih yo. Iya tak dono saya nek dadi dhuwit tawehna ya. Ati ini ngamuk-ngamuk ngono. Ngamuk ini wae. Kok dari wong mbok kudu oleh duit duwe uang iku. Uangku ya padha regane sakake. Arep Jakarta ta Surabaya ngoten wau janjan kula dicaplek kae. Laraki gombal. Sumini bukannya tidak pernah diobati. Ia sempat dibawa ke rumah sakit jiwa di Semarang dengan bantuan Pak Lurah dan saudaranya. Namun hanya 4 kali Mbah Dami sanggup membawa Sumini berobat. Setelah itu, Dami pun menyerah. Obatnya itu gratis neng nggo sangu numpak mobil iku ora ana tak nggo. Wae 200 iku nang ya dibalekno 20 ya 20 ngoten Bu. Padahal dengan adanya obat itu, paling tidak bisa sedikit menenangkan Sumini. Mbak Sumini iki mari sak penir ya Bu, aja sengkrong-sengkrong tenan, aja nguling ngoten dokter Semarang. Belum sirna lelah di badan, Mbak Dami harus kembali mengurus keperluan rumah tangganya sendiri. Ya, sejak suaminya meninggal akibat jatuh dari pohon kelapa, ia tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Selama itu pula, Mbah Dami tidak punya tempat bersandar. Segala beban hidup diri dan keluarganya, ia tanggung seorang diri. Sesungguhnya Dami memiliki 8 orang anak. Tetapi 4 orang anaknya sudah meninggal saat dilahirkan maupun dikarenakan sakit keras. Sedangkan 3 orang anaknya sudah berumah tangga dan tinggal terpisah. Tinggallah Sumini yang masih menjadi tanggungan sekaligus mengisi hari-hari Dami. Dami tidak ingin merepotkan anak-anaknya yang lain. Selagi ia masih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup Sumini dan dirinya, ia akan tetap berusaha untuk berdiri di kakinya sendiri. Nang sedih ngoten anggo mboten biasa Bu. Lah sedih terus engko tek ora iso rupangan. Lan aku nang dicari. Kowe iku kok tambah menyayu. Lah ndak piye lho Pak lakon kula ngoten. Dengan segala kepedihan hidup yang dialaminya, Dami bersyukur ia masih memiliki rumah sebagai tempatnya berteduh. Meski hanya berdinding kayu, bagi Dami dan Sumini, rumah itu adalah surga bagi mereka. Warisan wong iku ageng kula pecah dados kalih kori kalih kula. Lah piye adalah wanita tua yang tegar. Meski lelah berjualan di pagi harinya, Mbah Dami tetap bersemangat untuk kembali menjemput rezeki di sore hari. Ya, air teh dan buah semangka yang dibelinya siang tadi coba ia jajakan kepada anak-anak di madrasah dekat rumahnya. Menjadi penambah penghasilan Dami hari ini. Paling tidak, Dami masih bisa memutar penghasilannya meski tidak seberapa. aku jajaran nang madrasah wis 100 tahun. Biyen iku do moh do isin nang madrasah ya mak aku ki tatahku do dijoki bocah dhewe-dhewe ngono mek
entek rong kuali ya bocah biyen kok. Sebelum sampai di madrasah, Dami harus menyiapkan segala keperluan yang akan dijualnya nanti, termasuk membeli batu es di warung. Es Pak Jayati. Berjualan di madrasah adalah salah satu cara untuk menambah penghasilan Mbah Dami. Dengan tekun, ia melayani satu persatu anak-anak yang membeli dagangannya. Untuk semangka dan es tehnya, Dami jual dengan harga yang sama, yaitu Rp500. Saya ketika rolas tahun satu nek barang dengan oleh 70. Hasil jualan Dami tidak banyak, bahkan setelah digabung dengan penghasilan di pagi harinya pun tetap tidak seberapa. Namun dengan segala keterbatasan ekonomi yang dimilikinya, Dami tidak pernah meminta-minta. Ia tidak ingin mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup. Di setiap kesempatan, Dami selalu menyisihkan sebagian kecil penghasilannya untuk bersedekah. Mbah, amal sekali Mbah. Ia percaya rezeki datangnya dari Tuhan dan tak akan pernah tertukar. Gusti Allah iku adil kok tidak ora sayang karo Dami, Pak. Ya adil iku wong wedeng kok ana sing ngono ana sing ngene. Alhamdulillah ben nguli diparingi selamat waras kados mang-mang itu. Dami, seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya ini, tidak pernah memikirkan hal lain selain anaknya. Apapun rela ia lakukan untuk menghidupi buah hatinya, meskipun ia harus berkorban dan membanting tulang. Suminilah kekuatannya untuk tetap berjuang menghadapi pahitnya kehidupan. Meski terkadang ia menangis dalam diam, menyaksikan anaknya yang tak lagi ceria. Ya wa Gusti anak kula sing pun parengani barokah dipang maras kados mamane, pun paringi rezeki, gampang gawe gampang genah kula ngoten nek baca salat. Lihatlah Gusti Allah iku adil kok tidak ora sayang karo Dami, Pak. Ya adil iku wong wedeng kok ana sing ngono ana sing ngene. Alhamdulillah ben nguli diparingi selamat waras kados mang-mang itu. namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Malangnya episode kehidupan yang mengiris hati ini seolah tak mau beranjak dari kehidupannya. Di usia yang sudah menginjak 70-an tahun, Dami masih harus bekerja, berjuang demi hidupnya dan anak perempuannya yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan kejiwaan dialami Sumini sejak 7 tahun yang lalu, usai mengalami keguguran di bulan ke-6 masa kehamilannya. Diperparah lagi saat sang suami tercinta justru pergi meninggalkannya. Maka tinggallah Sumini yang sudah berumur 38 tahun ini dengan ibunya, Dami, yang membanting tulang untuk menghidupi dirinya. Untuk bertahan hidup, Mbah Dami, sang ibu, hanya mengandalkan penghasilan dari berjualan penganan. Jumlahnya tak banyak, hanya sekedar jajanan sederhana yang ia buat sendiri setiap harinya. Bekerja seorang diri membuat makanan memang tak lagi menjadi perkara sulit bagi Dami. Namun di usia rentanya ini, ia tak bisa sedikit pun beristirahat menikmati hidup. Lah mbok rumiyin damel ngoten nek
buah-buah ngoten niku damel lapis, damel lempayek ngoten. Sumbangan rumiyin niku ngoten mboten luas. Sakniki rak luas Bu kalih gendis. Kula damel juk, damel lapis. Aku salin nang iku mang Bu nang piring tak kusno jang kok apik. Cukup pati sithik istriku beras. Jadi tak kei iku mang jajan kok payu. Lah nek hongkoe iku mang tak kok leser kok payu. Untuk membuat kue lapis, Dami hanya menyiapkan campuran tepung beras, tepung pati, dan terigu. Gula juga digunakan sebagai penambah rasa manis kuenya. Adonan kue lapis dibuat dengan mencampurkan semua bahan-bahan tepung dengan santan. Agar tercampur merata, Mbak Dami pun menuang santan sedikit demi sedikit. Kemudian mengaduk dengan cermat dan teliti agar tidak ada tepung yang masih menggumpal. Adonan kue lapis yang sudah tercampur sempurna selanjutnya dibagi menjadi 3. Berakhirnya jam istirahat menandakan selesai pula waktu untuk menjemput rezeki. Ya, Dami memang tidak pernah menunggu sampai anak-anak pulang sekolah karena masih ada kegiatan lain yang harus ia kejar. Namun sebelum pulang, Dami tak serta-merta begitu saja meninggalkan tempat bekas ia berjualan. Sebagai wujud terima kasih atas perizinan yang diberikan pihak sekolah, ia harus membersihkan terlebih dulu tempatnya berdagang. Jajal nyapu ngoten mawon. Kenapa bisa resik? Setelah berjualan di sekolah dasar, Dami tidak langsung pulang ke rumah. Ia harus bergegas ke pasar, mengejar tukang buah murah yang tidak akan ia jumpai jika pada siang hari. Ya, Dami harus memanfaatkan berbagai peluang untuk menambah rezeki. Semangka-semangka ini menjadi modal yang akan ia jajakan kembali nantinya. Dengan cermat, Mbah Dami memilih semangka yang akan dijualnya. Ini berapa, Dok? Ibu setahun yang lalu. Dan saya 2 kilo. Apa 3 kilo? Gede. Berulang kali si Mbah menanyakan harga agar bisa mendapatkan buah semangka dengan harga murah namun dengan kualitas yang lebih baik. Aku poso kok tengah-tengah iki apa? Tak nggo jajan apa? Kula anggere ngene cah niku tebasan dulu teng kopen. Diteri rong bocok kok telas. Bodo seneng iku mergo aku ngene milih ketuwi-tuwi, aku dikeplok do kuning do abung seneng Bu. Dosek lagi kene yo. Iya tak donosen nek dadi dhuwit tawehna ya. Ati ning ngamuk-ngamuk ngono. Ngamuk ini wae. Ondare wong mbok kutik oleh duit duwe uang iku. Uangku ya padha mlegaene sakake. Arep Jakarta ta Surabaya ngoten wau janjang kula dicaplek kae laraki gombal. Sumini bukannya tidak pernah diobati. Ia sempat dibawa ke rumah sakit jiwa di Semarang dengan bantuan Pak Lurah dan saudaranya. Namun hanya 4 kali Mbah Dami sanggup membawa Sumini berobat. Setelah itu, Dami pun menyerah. Obatnya iku gratis neng nggo sangu numpak mobil iku ora ana tak nggo. Wae 200 iku nang ya dibalekno 20 ya 20 ngoten Bu. Padahal dengan adanya obat itu, paling tidak bisa sedikit menenangkan Sumini. Mbak Sumini iki maringi sak penir ya Bu, aja sengkrong-sengkrong tenan, aja uling-uling ngoten dokter Semarang. Mbak Dami pun harus segera menjajakan berbagai makanan yang telah disiapkannya sejak pagi. Bergegas, ia menegakkan tubuh yang tak lagi kokoh. Bergegas pula, ia menerapkan langkah yang mulai gopoh. Tak ingin rasanya menyanyiakan waktu untuk menjemput rezeki yang telah digariskan Yang Maha Kuasa hari ini. "25 tahun sudah, sekolah dasar ini menjadi tumpuan harapan Mbah Darmi. Disinilah ia menjajakan dagangannya, mencari peruntungan lewat tangan-tangan kecil anak sekolah di saat jam istirahat berlangsung.
Meski puluhan tahun berdagang di sini tak serta-merta membuat kondisi Mbah Dami menjadi lebih baik dibanding pedagang lainnya. Justru ialah satu-satunya pedagang yang tidak memiliki tempat jualan yang layak. Dagangannya hanya digelar di tanah beralaskan karung bekas saja. Meski begitu, Dami merasa bersyukur lantaran telah diizinkan berdagang oleh pihak sekolah. Pak, kula badhe sadilan teng mriki. Ya, oleh wae karo mamang. Ngoten rumiyin. Nang ngarep kene lho yo gen ditekoni wong nang ngarep Pak Judi ngoten. Jam istirahat bagaikan tangan Tuhan yang sedang menjulurkan rezeki pada Dami. Begitu antusias, Mbah Dami menyambut serta melayani para pembeli cilik ini. Dami menjual jajanannya dengan harga yang relatif murah. Kue lapisnya bisa diperoleh dengan harga Rp500 per potong, sedangkan nasi uduk dan nasi goreng diberi harga Rp1.000 per bungkus. Meski banyak yang menyukai jajanan buatan Mbah Dami, dagangannya tidak selalu habis. Bahkan tidak jarang, pedagang lainnya lebih banyak diminati pembeli. Kemasan ataupun mainan modern selalu menjadi primadona bagi anak-anak dibanding jajanan makanan seperti Mbah Dami. Akan tetapi Mbah Dami tidak pernah mengeluh. Berapapun uang yang didapatkannya, ia selalu berusaha bersyukur. Alhamdulillah, kadang-kadang di tesih, kadang-kadang di telas, tas sekolah buku yentak 10.000, 15. Nggak oleh nanggung cukup beras setengah kilo. Rezekine dhewe kok rezeki to ngamplek awake dhewe mbah maringi kono aku. Kula ngoten. Kebagian. Dan Mbah Dami pun segera memberikan pewarna makanan yang berbeda pada ketiga adonan kuenya. Merah muda, hijau, dan netral atau polos. Ketiga warna inilah yang biasanya menjadi corak yang digunakan oleh Mbah Dami atas kue lapis buatannya. Kue lapis dimasak dengan cara dikukus, dan biasanya Mbah Dami menggunakan wadah kecil yang sudah diolesi minyak sebagai media pengukus sekaligus cetakan kue lapis. Setelah peralatan siap, adonan pertama dituang ke dalam wadah. Mbah Dami tahu persis berapa banyak adonan yang dituang untuk menghasilkan ketebalan yang diinginkan. Jika satu warna pada lapisan pertama sudah mengeras, barulah adonan dengan warna berikutnya bisa dituangkan. Mbah Dami sesekali harus membuka tutup panci kukusan guna memeriksa kekerasan lapisan sebelumnya. Biasanya satu lapisan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit sebelum lapisan berikutnya dituang. Jika lapisan sebelumnya belum cukup matang atau mengeras, maka warna akan tercampur. Dan tentu saja berpengaruh pada keindahan kue. Inilah yang menyebabkan proses pembuatan kue lapis relatif lebih lama. Setelah matang, kue lapis yang masih panas belum bisa langsung diiris, lantaran masih terlalu lembut. Sembari menunggu kue lapisnya dingin, Mbah Dami harus mengejar waktu membuat nasi uduk dan nasi goreng. Bagi Mbah Dami, membuat nasi uduk bukan perkara sulit, namun prosesnya tetap menguras tenaga. Setiap hari sebanyak 3 kg beras ditanak Mbah Dami menjadi nasi. Membuat nasi uduk memang tidak serumit membuat kue lapis. Mbah Dami hanya membutuhkan nasi yang telah tanak serta santan. Untuk membuatnya cukup mencampurkan nasi putih dengan santan sedikit demi sedikit hingga rata seperti ini. Nasi yang sudah tercampur dengan santan kemudian dikukus kembali sekitar 10 hingga 15 menit lamanya. Untuk nasi goreng biasanya Mbah Dami tidak membuatnya terlalu banyak, hanya setengah dari jumlah nasi uduk saja.
Bumbu-bumbu dapur sederhana seperti bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan penyedap menjadi bahan utama bumbu nasi gorengnya. Matahari kini sudah mulai memancarkan sinar. Belum sirna lelah di badan, Mbak Dami harus kembali mengurus keperluan rumah tangganya sendiri. Ya, sejak suaminya meninggal akibat jatuh dari pohon kelapa, ia tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Selama itu pula, Mbak Dami tidak punya tempat bersandar. Segala beban hidup diri dan keluarganya, ia tanggung seorang diri. Sesungguhnya Dami memiliki 8 orang anak, tetapi 4 orang anaknya sudah meninggal saat dilahirkan maupun dikarenakan sakit keras. Sedangkan 3 orang anaknya sudah berumah tangga dan tinggal terpisah. Tinggallah Sumini yang masih menjadi tanggungan sekaligus mengisi hari-hari Dami. Dami tidak ingin merepotkan anak-anaknya yang lain. Selagi ia masih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup Sumini dan dirinya, ia akan tetap berusaha untuk berdiri di kakinya sendiri. Nanu sedih, ngoten anu mboten biasa, Bu. Lah sedih terus engko tek ora iso rupangan. Lah aku nang dicari. Kowe iku kok tambah menyayu. Lah ndak piye lho, Pak nglakon kula ngoten. Dengan segala kepedihan hidup yang dialaminya, Dami bersyukur ia masih memiliki rumah sebagai tempatnya berteduh. Meski hanya berdinding kayu, bagi Dami dan Sumini, rumah itu adalah surga bagi mereka. Warisan wong iku ageng kula pecah dados kalih kori kalih kula. Dami adalah wanita tua yang tegar. Meski lelah berjualan di pagi harinya, Mbah Dami tetap bersemangat untuk kembali menjemput rezeki di sore hari. Ya, air teh dan buah semangka yang dibelinya siang tadi coba ia jajakan kepada anak-anak di madrasah dekat rumahnya. Menjadi penambah penghasilan Dami hari ini. Paling tidak, Dami masih bisa memutar penghasilannya meski tidak seberapa. Aku jajaran nang madrasah wis 100 tahun. Biyen niku domor do isin nang madrasah ya mak aku ki tatahku do dijoki bocah dewi-dewi ngono mek entek rong kuali ya bocah biyen kok. Sebelum sampai di madrasah, Dami harus menyiapkan segala keperluan yang akan dijualnya nanti, termasuk membeli batu es di warung. Es Pak Jayati. Berjualan di madrasah